Really Ah, appreciate. aku yang seneng diundang, bukan siapa-siapa kok diundang. Eh, udah udah apa? Bro, salah satu yang gue sering follow bro, tips-tipsnya. Dan 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 kepiting sama parfum itu menarik sih. Nanti ini kita harus bahas sih. Like why kan itu dua dua jalur yang berbeda sekali ya. Ya, ya nanti Berbeda kita akan sekali. bahas. Ya, ya itu gue tertarik sekali sih. Aku masalah nggak kalau nggak pakai headset? Nggak apa-apa, kedengeran jelas Aman kan? kok, jelas kok. Ya, jelas-jelas. Oke, aku follow the rules. Ya, Terus ngapain? oke. Ya, gue paling perkenalin ya, gue Feli, eh, day jobnya gue engineering, eh, apa part time job gue itu TikToker wannabe. Mantap sekali. Nah, kalau Bro Gilang, please introduce yourself, Bro. Halo, Kofeli, namaku Gilang. 7 tahun belakangan ini ngurusin restoran, restoran online namanya Kepiting Nyinyir. Lalu di 2021 aku ngerambah ke supplier, supplier seafood yang tadinya aku harus mencari satu-satu, akhirnya tak tak apa combine jadi satu. Terus ada crab house juga, kita punya cold storage juga, kita supply ke banyak resto dan hotel yang tadinya hanya untuk kebutuhan si kepiting nyinyir, sekarang jadi supply banyak ke apa, hospitality group lah kok, kayak gitu. Oh, Namanya sudah damn. laris, isinya tuh jual ikan, udang, kerang, cumi. Kita jual whole, tapi ada yang udah dibumbuin juga, karena semenjak ada e-commerce kan makin banyak ibu-ibu males kan. Nah, ya udah Ya, tinggal tinggal goreng gitu. tinggal tinggal bumbu kayak lada hitam lah, segala macem, Ya, udah di bumbu pre-package gitu ya. bakar, bumbu bakar, bumbu kuning gitu. Hmm, Tapi kalau yang ke gila. hotel sama ke hostel apa hospitality group itu biasanya yang whole. Karena mereka minta buat Hmm. mereka kan. Nah, Nah, 2023 ini masuk ke parfum. oh, damn, jelas sekali. Nah, gue penasaran bro, kan gue lihat profile bro kan dari yang penggemar seafood, apakah iseng-iseng masuk ke dunia Uh. restoran online atau memang seriusin? What's your background? Kenapa kenapa bisa bisa ke situ? Gue penasaran. Oh, ini menarik, ini menarik. Jadi gini kok. Hah. Ini berarti kita casual aja kan? Nanti Iya, 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 casual aja, dari betul, betul, betul. Iya, iya, kolek sendiri kan. Oke. betul, Jadi betul. aku tuh udah dari, mungkin Ko Feli ingat yang namanya Toko Bagus yang sekarang OLX. Ya, Ya kan. ya, Nah, aku tuh sudah mulai jualan online tuh dari Toko Bagus. Jadi memang dari dulu sudah mengerti online dan selalu banyak barang yang kujual itu dari Toko Bagus. Aku pernah jualan casing MacBook, aku pernah jualan hmm, kaos. Terakhir tuh aku jualan celana dalam sebelum ke kepiting, gitu kan. Nah, dari dulu selalu tipikalnya, karena ya mungkin kita sama kali ya anak-anak kaskus gitu ya. Dulu ya, heeh. dulu ada di zaman dimana kalau orang membeli sesuatu dari internet tuh kayaknya kayak treasure gitu, dapat sesuatu yang nggak ada di pasaran ya kan, dan jadi paling update ya. Nah, aku tuh selalu mencari barang-barang yang kayak gitu, karena dulu belum ada e-commerce kan. Akhirnya eh, banyaklah uangku dari jual-jual barang yang nggak ada di pasaran itu, macam-macam. Dan kebanyakan barangnya price, bukan price sebenarnya sih, harganya gelap karena nggak ada yang jual gitu. Nggak ada standar, nggak ada standar. Iya, Ya, iya, nggak iya. ada standar, kayak barang-barang langka gitu. Iya, iya. Misalkan Ya, yang terakhir tuh aku jual celana dalam Calvin Klein kok. Celana dalam literally underwear. Yang waktu itu offline store Calvin Klein itu belum ada di Indonesia. Nah, aku dapat dari China itu satu piece-nya itu modal 20.000 kalau nggak salah. Tak jual 95.000 per piece-nya. Laku. Karena aku yakin orang orang Indonesia pun juga nggak tahu mana yang asli mana yang palsu. iya, betul. Nah, Damn. dari dulu ternyata terasah terasah
nganalisa marketnya terasah secara otodidak gitu. Nah, setelah bicara dalam itu, kendalanya tuh satu, kendalanya adalah selalu berhubungan sama supplier kan, sama supplier atau kalau kita ngambil berarti kita dropshipper kayak gitu-gitu, itu tuh sering banget terkendala. Misalkan aku pesenannya berapa dikirim berapa, ya biasalah itu urusan supplier aja sebenarnya. Gitu. Ya, Kan memang mengganggu karena kita nggak bisa pegang hulu hilir kan. yes. Ibarat kita Nah, selalu tersandera mereka. Kita nggak tahu nih, nebak-nebak nih. iya, iya, apalagi begitu mereka masuk ke kolam yang sama, masuk ke e-commerce yang sama, ya mereka bisa kasih diskon lebih gede dong, kan Hmm, itu. Nah, habis itu tidak kapok aku, tapi aku mikir gimana caranya aku punya bisnis yang dari raw material sampai finish good tuh tak handle sendiri. Jadi aku nggak bergantung sama orang, gitu. Pikir-pikir, pikir-pikir, akhirnya oke kita fix makanan lah waktu itu, makanan. Tapi menjadi pertanyaan kan, makanan apa? Gitu. Apakah biasanya tuh orang kalau jual makanan kan eh, berdasarkan apa yang mereka suka atau hmm, resep moyang, resep ibunya hmm. gitu. Misalkan cari yang tren kayak gitu kan. Nah, aku tuh beda. Begitu aku memutuskan untuk menjual makanan, yang tak cari itu Instagram. Waktu itu 2016. Instagram mah jauh sebelum itu ya, tapi begitu begitu apa? Begitu ada mau masuk makanan, aku cari Instagram. Waktu itu mungkin kau Felix ingat lagi ada zaman ada konten yang masak, video masak tapi dari atas, namanya Ya, Tasty. ya, Cepet. ya, ya, oh ya, Ingat nggak? Tasty. Right, right, right. Ya, 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 itu viral sekali. Itu viral sekali. terus Ya, ya. referensi masak baru lah gitu, Iya, ya iya, kan? iya. Iya. Itu keren banget gitu. Nah, aku cari pas momentum kapan sih trafficnya paling tinggi, yang nonton paling tinggi, yang like paling tinggi, yang komen paling tinggi gitu. Wah, kita nggak bisa ngeliat data insight, cuman kelihatan like-nya banyak dulu kan masih sering kelihatan. Hmm. Aku tarik kesimpulan ada dua, yaitu olahan daging sama olahan seafood. Orang tuh kalau ngeliat kepiting direbus, kepiting digoreng, udang dibakar, daging di steak, motong daging dan segala macam itu tempting banget gitu. Nah, terus aku lihat kan, oh ini berarti ada ketertarikan. Kalau ada ketertarikan berarti ada potensi demand. Tak pikir waktu itu kan. Hmm. Hmm. Udahlah, gas aja, kepiting aja aku pikir. Kenapa? Karena kalau kalau daging aku nggak punya freezer waktu itu untuk memulai. Ya biasalah cerita-cerita Ya, gitu. Udahlah kita running buka terus kita undang 30 teman kita, tak kasih gratis tapi tak todong mereka ngonten, 2 hari langsung balik modal. 2 hari langsung balik modal oh damn. dan disayang sama GoFood. Makanya bisa dapat Gojek Award kan. Karena Ya, transaksi per menunya gede, kita kan basket size-nya rata-rata 200.000 kan. Nah, 200.000 20% aja berapa? Dan iya, transaksinya banyak. Udah di terus Gojek waktu itu GoFood tuh lagi campaign. Campaign karena GoFood itu kalau kalau Vel inget 2015, nah, mereka tuh belum punya role model resto yang nggak dine in tapi salesnya bagus gitu. Nah begitu I ada kepikiran see, I ide, see. ini yang kayak gini nih mungkin mereka gitulah. Nah, akhirnya di highlight Ya, kaya raya dari situ. Gitu. oh damn. Simple aja ya. By being in the internet ya. Kita lihat analisa, ya kan? Bisa sampai Eh, kepikiran bahwa ada waktu ya, Bro Gilang bahwa untuk duduk untuk lihat. Oh ini menarik nih, daging like-nya banyak, kepiting like-nya banyak, iya kan? ya ya Oh ya. iya, itu menarik sekali sih. Dulu kan belum ada tuh istilah algoritma. Dulu tuh belum ada Yes. istilah apa dashboard segala macam. Malah dulu tuh Instagram tuh belum belum punya bisnis account dulu. Waktu 2016 seingatku ya. Belum belum bisa Oh, ngiklan dong. right, Aku lupa deh ngiklan tuh di 2016 ke atas waktu itu. Nah, ya right. aku cuma berpikir aku cuma mikir jumlah aja aku pikir kan. Orang Hmm, nontonnya apa sih? Kenapa kok orang nonton ini sih? Gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya semua orang bisa, tapi mungkin menurut orang itu bukan sesuatu data kali ya. ya. Nah, Akhirnya bisnis dijalankan. bisnis F&B yang viral gini, bro. Yang gue penasaran kan, kepiting Mhm. ini udah lama nih dari 2000 berapa? 17, 15 ya? 16, 16. 16. 16 sampai 2023. Berarti udah 7 tahun nih.
Yap, dan grow-nya dari yang kepiting akhirnya jadi supplier. yap. Nah, untuk stay consistent, ada nggak kepitingnya itu sempat drop? Kan biasa kan bisnis hype itu dia sempat naik, terus mendadak pasti kan bisnis makanan itu drop, baru dia plateau, baru naik lagi untuk kita cari tren lagi yang baru. Apakah ada kejadian gitu di bisnis apa di kepiting ini? Kejadian dong. Kita tuh dropnya tuh malah 2023 ini. Sekarang ini lagi drop. Sekarang drop. Oh, Jadi kalau yang nggak tahu ya, kalau aku dan teman-teman bisnis lainnya, apalagi F&B ya, F&B kan cycle time bisnisnya paling singkat kok, ya kan? oh, Eh, nggak banget. tren dikit hilang, nggak tren dikit hilang gitu kan. Yes, Kurvanya biasa lah, mulai rugi, yes, balik modal, untung, sunset gitu aja terus kan. yes, yes, yes. Permasalahannya kurva S-nya semelar apa gitu kan. Iya. Nah, mungkin kalau pinggir ada melar nih, alhamdulillah. Nah, kalau ditanya apakah sunset, sekarang ini lagi sunset. Kalau ditanya kenapa, Hmm. justru waktu pandemi itu tuh tokoku tuh nggak ada yang tutup sama sekali satu hari pun. Karena kita online kan, jadi kita nggak ngelanggar aturan. Yes. Justru waktu pandemi itu malah bisa nabung banyak, malah bisa beli banyak hal di saat itu. Tapi Hmm. bom waktunya adalah setelah pandemi. Begitu daya beli orang nggak bisa lagi lesu-lesunya, gitu kan? Orang lagi berpikir gimana caranya bisa dapat kerjaan lagi, penghasilannya bisa baik lagi. Wah, itu aku berdarah-darah. I see. Sekarang nih mendingan nih. Aku sebenarnya takut banget sama sama ramalan 2023 blank apa blackout dan segala Ya, macam. ya. Semenjak seenggaknya sampai semester pertama ini nih better dibanding 2022. Nah, aku nggak tahu yang nanti semester kedua ya. Tapi kalau ditanya sunset, sekarang lagi sunset. Makanya harus harus cari kendaraan lagi kan. Ya, makanya bro masuk ke bisnis parfum, salah Iya, satunya. Dan ya. bisnis parfum itu kapan mulainya? Dan why? Why? Kenapa mendadak? Apakah salah satu kayak bro juga? Oh dari main kaskus, masuk ke kepiting, it's just another opportunity lagi bro. Gimana Oke. cerita? Eh, aku yakin Covelli juga termasuk orang yang senang cari opportunity atau aku bilangnya stay hungry lah. Selalu lapar Yes. gitu. Kalau ngelihat sesuatu Ya, komentar, bahas, ikut nimbrung, eksekusi gitu kan. Kalau kita ya, nggak bisa eksekusi, biasanya kita komentar aja gitu kan. Yang penting in the wave saja gitu kan. ya, iya Nah, betul. eh, waktu kemarin lagi 2022, ya 2023 ini sunset, akhirnya aku build lah TikTok. Tapi TikTokku sendiri. Jadi si kepiting ini udah ada TikTok nih, udah 150 ribuan lah kalau nggak salah. Cuma Hmm. masih belum dapat market. Kenapa ya? TikTok kan tahu sendiri 18 tahun ke bawah big cake Yes, kue terbesarnya kan. yes, Yang penting aku pikir aku dikenal sama anak-anak muda yang mungkin sekarang belum daya belinya tapi nabung nantilah gitu sama aja kayak right. KFC dan McD punya Happy Meal gitu kan. Ya, Habis itu aku bangunlah TikTokku sendiri. TikTok sendiri cuma tidak jualan, tidak jualan karena aku punya crab house banyak gitu kan penangkaran kepiting ada di ya. namanya Ada gue sering lihat itu, menarik sekali itu. gitu kan. Ya, Aku bilang aku juragan kos-kosan gitu. Nah, aku narik angle di mana aku mengedukasi lah, ceritanya mengedukasi tentang kepiting. Kepiting itu suatu binatang yang orang bingung kenapa kok harganya mahal padahal makannya susah. Itulah kira-kira gitu ya. right. Setelah ke situ. Masuk ke situ eh, 3 bulan itu achieve tuh 140 ribu sampai hari ini. Nah, growth kan, begitu growth, terus aku mikir, eh pertanyaannya dulu, pertanyaannya kok bisa growth? Balik lagi kok, karena alurnya panjang nih. Aku tuh tanpa sadar punya bakat yaitu di storytelling. Jadi kalau dan aku percaya bahwa salah satu skill utama yang harus dipunyain seseorang kalau mau sukses di era sekarang adalah storytelling. Exactly. Ya kan? Sebenarnya apapun bidangnya mungkin terlihat biasa, tapi begitu kita pinter ceritainnya, kita pinter ngebawainnya itu akan menjadi hal baru buat orang. Karena Ya, karena begitu ada sosial media, begitu ada TikTok terutama, banyak banget kan ilmu yang kayaknya ini kayaknya nggak ada di sekolah, ini kayaknya nggak ada di pergaulan. Oh ternyata temen gue levelnya jauh banget ya. Kok kesenangan gue sama teman-teman gue. Hmm.
Growth lah tuh si TikTok. Begitu growth, pusing palaku. Kenapa? Karena aku nggak bisa jualan. Kenapa nggak bisa jualan? Karena si TikTok Shop itu nggak support gosen instan, kurir instan. Yang aku jual kan makanan kan. Dan Ya, ya kan, right. nah, terus aku pikir ini traffic segini banyak, gimana monetize-nya? Sayang Hmm, aku cuma dikenal doang. Adapun tawaran yang masuk, tawaran kerjasama franchise, tawaran beli kepiting, tawaran untuk bikin kandang gitu. Aku tidak bukan tidak bersyukur, cuma maksudku itu biasa karena itu volumenya project dan lumayan, angkanya pasti di atas 30 jutaan, jadinya yes. jadinya kecil kemungkinannya. Begitu TikTokku growth gitu kan, ternyata gelisah lagi. Gelisahnya kenapa? Karena si traffic itu nggak bisa dimonetize. Nggak bisa dimonetize, kenapa? Karena kebetulan produk yang gue jual itu nggak bisa disupport sama si TikTok Shop. Hmm, Mereka nggak punya, mereka belum bisa kerja sama GoSend Same Day dan Instan. Ada sih kuliner yang harusnya layaknya dikirim pakai GoSend Instan dan Same Day, tapi maksa pakai JNT, hasilnya banyak bad review itu ada. Kayak ya misalkan, itu bahaya kamu, sih. kamu boleh nyebut nama nggak sih? Boleh nanti kita blok aja. Maksudnya kita Oh tips ya, kalau dan wah itu banyak oh banget ya bro. Apalagi nggak boleh dia, dipaksa sih. Nggak boleh dipaksa sih. dan dia ngaktifin fitur COD yang mana memang kita tuh kan sebenarnya masih belum, masih masih ya gitulah, kok kemampuan SDM-nya masih Iya, beda-beda. bahaya sih. Kalau COD gitu bahaya sekali di TikTok. Kan dia ngejar traffic aja gitu. Nah, Iya. dah akhirnya sayang, aku pikir sayang banget nih kalau aku nggak jualan apapun. Jadi terpaksa lah aku analisa lagi. Ini TikTok nih apaan sih? Ngapain sih? Kenapa kok orang Hmm, tiba-tiba bisa banyak kaya raya dari sini? Apa sih yang bikin mereka bisa secepat itu gitu? iya. Jadi tak pelajari. Oke, akhirnya aku affiliate lah tuh beberapa barang-barang. Kaos polos aku jual, terus jam tangan aku jual, terus aku jual termos, aku jual. Ini Pertanyaan menarik. Hmm, 4.000, 5.000, 6.000 yang nonton kan, karena aku barengin live-nya, aku nggak cuma live doang, tapi aku capit-capit kepiting nyapit oh, oh wortel, iya. request request gitulah. Oh iya, Karena gue lihat tuh. Yang kepiting gede itu, bro. Gue ingat ya, sekali. iya iya, aku challenge mereka, kalau lu mau lihat kepiting ini nyapit bengkoang, lu beli dulu dagangan gua gitu. Gue ingat. Ya, Iya, ya, gue ingat itu. jadi jadi nggak ngebacot jualan doang, karena aku tahu mereka pengennya hiburan kan. Ya udahlah, itu berjalan tuh, berjalan berjalan gak nyampe 2 bulan, gak nyampe 2 bulan penjualan 200 juta tuh, bukan dari produkku sendiri. Anjir, gila sekali sadis. Iya, berarti kalau 10-15% lah ya, maksudnya 10% itu kan rata-rata affiliate ya, 5%-nya aku dapat gift-gift gitu kan. Nah, itu berarti Hmm, hampir 25 juta dapat dari situ. ih, gila sadis. Terus aku mikir lagi, Sadis. ini kalau misalkan aku terus begini, maka aku akan terus jualan produk orang pokoknya gitu. Kalau aku jualan produk Hmm, orang, nanti roadmap roadmap apa akunku ini akan jadi apa? Aku mikir gitu kan. yes. Aku pengen dikenal orang jadi apa gitu. Nah, terus pas aku lihat lagi, waduh ada masalah. Masalahnya di apa? Masalahnya adalah di data insight-nya, dashboard-nya, mayoritas masih laki-laki yang aku Right. ngebahas kepiting. Sedangkan yang Right. impulsif itu perempuan. Iya. Ya kan, yang impulsif itu perempuan, laki-laki itu nggak impulsif. Dan laki-laki itu jarang beli di TikTok, so pasti belinya di Tokped. Nah, Oh, I see. ya kan? Habis itu, oh, ya udah, tak cari lagi, cari tahu lagi. Apa sih kue terbesar di TikTok Shop? Ternyata nggak beda jauh sama di Shopee. Nomor satunya tetap skincare. Hmm. Terus yang kedua, kalau di TikTok Shop, yang keduanya fashion. Tapi, sorry, kalau di Hmm. Shopee keduanya fashion. Kalau di TikTok Shop, untuk keduanya personal care. Nah, yang Hmm. masuk salah satu benda yang masuk personal care adalah parfum. Yes. Tadinya tuh aku mau maklon maklon skincare kok.
sealai itu aku untuk mendapatkan traffic. Ya, Karena aku tahu, wah, ini gede banget nih. Cuma pasarnya. banyak banget yang menasehati bahwa, Lang, katakanlah lu ngerti skincare mana atau harga jual lu bagus segala macam, tapi kalau lu nggak berhasil menyampaikan pesan, lu nggak bisa mendeliver bahwa lu juga nggak pakai skincare, orang nggak mau beli. Karena skincare itu Right. adalah produk yang itu yang mereka pakai. Ya, sensitif, ya, sensitif. Itu. Ya. Kalau misalkan yang memeragakan cowok, ya nggak kena message-nya. Yang meragang tuh harus cewek. Gue tahu lu bisa jualan, tapi untuk skincare kayaknya perlu waktu. Nah, Yes. aku penasaran, masa sih nggak ada cowok-cowok yang pakai skincare? Maksudnya nggak ada influencer cowok pakai skincare terus mereka melakukan penjualan itu? Aku lihat Hmm. ada 3-4 orang gitu. Tapi jadinya belok semua. Waduh, masalah deh gitu. Waduh, pusing pala Barbie ini. Iya, aku Iya. Right, ya, ya, betul. dan aku nggak punya bakat. Wah, Iya, itu beyond tuh. iya, Ada hal iya, lagi. iya, iya, iya. Itu butuh butuh art tertentu itu. Iya gitu kan. Waduh, ya mereka terlalu all out tuh sampai akhirnya masuk tuh kan. Nah, Iya, ngerti, ngerti. akhirnya aku ambil yang kedua. Oke, personal care. Ada apa aja sih gitu kan? Ada banyak tuh personal care tuh. Ya termasuk make up juga personal care, lipstick, banyak lah Hmm. pokoknya. Terus ada satu di situ parfum. Sering gitu. Parfum. Terus aku cek-cek lagi kan. Parfum, 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 parfum. Wih, parfum ini pertama dia nggak ada harga pasaran. Hmm. Terus yang kedua, eh, dia ini bersahabat sama ekspedisi. Ya, Right. karena Ya, kesalahanku di awal kan karena aku tidak bersahabat sama sama jarak dan ya, waktu dan kemasan, kan? ya. Yang ketiga, eh, parfum ini kayaknya barang gorengan nih, barang gorengan. Aku waktu itu belum 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 tahu yang namanya Humans. Nah, salah satu Ya. parfum parfum lokal yang bagus banget lah menurut. Ih, wah, parfum kali ya. Aku pikirkan karena eh, kayaknya karena Indonesia itu FOMO, gitu kan. Jadi tak pikir gimana caranya aku masuk ke ranah itu, mendapetin momen yang pas gitu kan, tapi ngegasnya nggak boleh pelan. Dah. Terus aku lupakan itu dulu tuh. Tapi aku sambil berdoa, aku pikir ya Allah aku pengen punya produk yang bisa dijual harganya gelap gitu kan, terus nggak ribet ngirim-ngirimnya gitu kan, harganya juga marginnya juga bagus dan segala macam lah. Suatu ketika kan aku juga jadi sambil ngajar TikTok kan. Nah, aku tuh termasuk orang yang pinter nyium duit soalnya. Jadi begitu, Nah, dia. Gue berasa sih. Gue berasa, bro. Gue berasa. bukan mata duitan ya, tapi ya nggak tahu, Iya. mungkin sensitifnya. Bisa ngelihat opportunity. Iya, Opportunity. iya, Ngecium opportunity. Iya. iya, iya gitu. Iya. Terus, eh, aku buka workshop free untuk personal branding karena karena aku cerita, karena aku di beberapa asosiasi bisnis lah, termasuk namanya Akulindo, Asosiasi Hmm. Kuliner Indonesia. Nah, aku ketua Bantennya. Hmm. Ya kalau ketua kan orang ngomong ya ya aja dong. Iya, iya, iya. Terus aku bilang lah, guys, jualan hari ini tuh harus personal branding, harus ngebangun trust gitu kan. Kalau lu ngebiarin bisnis lu jalan sendiri, maka yang lu lakukan adalah lu harus siapin spend budget untuk iklan. Kalau lu Ya, nongol di depan kamera, maka iklan lu mungkin nggak akan sebanyak kalau lu ngebiarin mahal. itu jalan sendiri. Ya. Oh, segilang gimana caranya? Gue nggak bisa gini 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 gini. Nih. Nah, akhirnya tak jualah kelas. Tak jualah kelas nge-build personal branding. Gitu ya. Lumayan tuh. Maksudnya aku ngajar 6 jam gitu, tak charge 6.500.000 satu orang. Banyak, nggak taunya. Banyak. Ada 20 apa 22 gitu, 20 22 gitu. 22 orang belajar. Ya karena ngelihat apa yang aku lakukan dan ada hasilnya kan. Bukan Yes, bukan yes. aku bukan aku bluffing gitu, memang ada hasilnya. Iya.
Terus mereka banyak belajar, 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 banyak. Nah, salah satunya adalah orang yang sudah punya jaringan laundry. Sebenarnya dia tuh mentorku, cuma ngelihat aku selalu ada ide-ide baru, dia mau minta ajarin. Dia punya jaringan laundry udah ratusan cabang, terus dia bilang, Oh. aku ajarin dong. Ah, bapak ngapain? Bapak udah kaya gitu. Nggak apa-apa, aku mau belajar lagi. Terus aku ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus aku sampai 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 di titik di mana, Pak, aku mau running parfum nih Pak, cuma aku nggak tahu mulai dari mana. Nah, dilalahnya dia punya gudang. Dia punya gudang parfum yang mana baru aja bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia ngutang-ngutangin ke orang. Ya, Nah, nggak bayar. Orang iya, nggak bayar. ngutangin parfum, parfum liquid, laku kejual nggak Iya, ada, Pak. iya. Uangnya mana? Iya, langsung gone. Iya gitu. Iya, Kalau kita ngutangin iya, mobil, mobilnya bisa bisa ditarik. Tapi kalau kita ngutangin, iya, ya udah nangis aja. iya. Nah, terus akhirnya bilang, Pak, udah, ku garap aja, aku bilang. Oh, kamu mau? Mau, udah. Ya udah, garap aja. Terus aku mikir kan, aku nggak tahu sama sekali nih kok parfum asli, aku nggak tahu sama. Oke, cuma jadi belajar lagi kan, jadi belajar lagi. Hmm. Kayaknya lagi tahunnya parfum deh, kayaknya semua orang ngebahas parfum. Kalau nggak skincare, parfum, skincare, parfum ini aku ngapain sih? Nah, barulah dari situ, oh oke oke oke, aku masuknya ke angle di mana orang bisa maklon, harganya murah karena udah ada gudangnya, jadi orang ngelihatnya aku ready kapanpun dimanapun. Udah, Bismillah, Hmm. berangkat. Tadi aku mau jual satu-satuan kayak teman-teman yang lain. Hmm. Tapi aku pikir, ini lama banget gedenya kalau kita jual satuan, dan karena aku memutuskan untuk nggak ada brand dulu di awal, karena balik lagi parfum itu bukan soal produk tapi siapa yang jual gitu. Kalau yang Oh, jual orang trust gitu kan, kalau nyemprot sini udah Nicola Saputra, orang jual 700.000 dibeli sama. yes. Tapi kalau nyemprot gua, Yes. lu siapa? 20.000 juga nggak akan laku. Dan itu Tuh. juga dan itu juga aku tanya sama banyak fragrance house yang kemarin aku undang. Dan mereka juga sepakat bahwa, Lang, parfum itu nggak ada spek mahal dan spek murah. Wangi itu tidak ada wangi mahal, wangi murah. Semua itu tergantung siapa yang menjual. Gitu. Jadi kalau lu dirasa tidak punya trust di parfum, maka lu harus minta tolong orang untuk eh, ngedorong parfum itu. Push. Ya. Kalau lu adalah seseorang yang dikenal orang, udah sikat. Nah, berawal dari situ aku pikir, ya udah aku mundur dulu, nggak brand, tapi aku bikin maklon dulu biar satu orang tuh langsung belinya banyak, belinya banyak, belinya banyak, banyak. Hmm. Hmm. Akhirnya Maret kemarin kita jalan, Maret Maret, Maret tanggal 10 atau 15 gitu ya. Maret tanggal 10. Terus kemarin sampai hari ini gitu. Enggak sampai hari ini, sorry. Sampai ini hari apa sih? Hari Senin ya. Kemarin itu kita ngelihat penjualan di hari Jumat lalu itu udah hampir 200 juta juga. Karena orang belinya Sadis. langsung 2 juta, langsung 2 juta, 2 juta gitu kan. Ya. 1850 dapatnya 50 botol. Tapi kan mereka ada add-on speaker lah, add-on apa lah. Ya. Packagingnya lah segala macem. Dan menariknya lagi, karena aku tahu juga di TikTok tuh banyak drama pencairan dananya lama dan segala macam, karena aku juga pernah jadi affiliate, aku tahu kan. Akhirnya tak rubah lagi caranya. Jadi TikTok sebagai showcase saja, konten dan live memang ada keranjang kuning, tapi keranjang kuningnya hanya untuk satuan. Begitu mereka mau maklon, mereka langsung masuknya ke WhatsApp. Udah, WhatsApp selesai, nggak ada potongan sama sekali. Ya. Yang itu cuma untuk kontekan aja di TikTok. Nah, iya iya iya, ya udah, dan itu Iya. alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Oh, sadis sekali sih, bro. Gila. Nah, gue penasaran, bro. Background bro itu apa? DKV, SMA di... Kenapa? DKV, Bro, di backgroundnya apa? Sorry, put. DKV, DKV, Desain Komunikasi Visual. Oh, I see. Desain komunikasi visual. SMA-nya di mana, bro? SMK. Aku tuh SMK udah desain kok. Jadi ada namanya Oh, SMK-nya Grafika. Jadi kalau yang IPA-nya itu ngedesain, yang IPS-nya itu nyetak. Kebetulan karena nilaiku bagus, aku bisa masuk ke yang desain. Waktu yang zaman desain. masih zaman-zamannya kaos distro. Gitu kan. Makanya aku mau. Tadinya aku pikir SMK ngapain Pak? Aku nggak ngerti listrik, otomotif gitu-gitu. Oh, enggak, enggak. Iya. Desain. Oke, aku mau.
Begitu habis itu masuk Trisakti 2008. Hmm. Sudahlah, gila di situ. Trisakti juga Maskom. DKV. Ambil DKV. oh DKV juga. Kalau yang Oh. kalau yang kalau yang Trisakti itu kan ada dua ya kok, ada yang universitas, ada yang sekolah tinggi. Nah, aku tuh yang sekolah tinggi. Hmm. Makanya sebutan Hmm. kafe waktu itu. Oh di situ memang udah permainannya dari dulu desain komunikasi ya. Jadi udah Tadinya tidak. Nah, ini yang menarik. Jadi, waktu aku dibuild sama sama sekolah dan kampus untuk menguasai desain, mengerti Photoshop, Illustrator dan teman-temannya, aku dibuild sebagai tukang, gitu kan, orang yang bisa membuat sesuatu. Justru aku merasa sangat berkembang itu adalah di saat aku sempat putus kuliah, lalu aku kerja di digital print. Aku tuh pernah kerja di digital print, literally digital print, kayak Primagravia gitu. Yang ya ya. ketemunya tuh sama orang mau bikin banner mie ayam, bakso, eh, eh, toko brownies, ya itu Ya, betul. di saat aku kerja di situ kan jadi harus terpaksa komunikasi sama orang ya. Bapak mau bikinnya apa? Mie ayam. Oh, mie ayam mau ada gambar ayamnya enggak? Oh, enggak usah, Pak. Ada gambar mie segala macam. Dan itu aku lakukan, aku lupa 2 atau 3 tahun gitu. Enggak tuh jadi senang komunikasinya. Nah, setelah aku sadar bahwa ternyata yang membawa rezekiku itu adalah caraku berkomunikasi, akhirnya desain sedikit gue tinggalin. Desain gue tinggalin, yang penting aku bisa gitu kan. Nah, Hmm. aku rubah sekarang polanya, ya itu nomor satu aku harus bisa komunikasi sama orang. Karena dengan komunikasi kita bisa ngebujuk orang, kita bisa meminta orang beli, kita bisa minta Hmm. orang kerjain apa yang kita mau dan seterusnya. Nah, udah deh digabung dengan cara aku bercerita, digabung cara aku berkomunikasi, jadinya baru kebangun tuh semuanya sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi titik baliknya justru malah waktu di digital print. Belajar berkomunikasi berapa banyak customer itu, ya kan? Ketemu selama 2 3 tahun itu. Aku tuh ada di fase di mana kan kalau mungkin kau Feli pernah ke digital print, yang mereka tuh punya operatornya gitu, satu Betul, orang betul, betul. ya kita itu. Nah, aku tuh ada di fase di mana temenku tuh ada, aku lupa 3 atau 4 orang gitu yang ngantri itu nungguin aku doang dan Semua nggak mau ngumpul ke, bayar, nggak kayak ada muka lain. Iya, kayak capture gitu kan, karena udah nyaman kayak udah gitu. Waktu itu aku merasa happy, walaupun satu desain tuh aku dibayar 20.000, 15.000, kadang-kadang aku iya, main mie ayam dan segala macam, tapi aku pikir happy aja gitu. Karena dengan komunikasi sama orang, jam kerja tuh melar, jadi sangat singkat kan. betul, betul, betul. Nggak berasa Gak sekali. berasa. Gak Iya, berasa. Dari situlah dapat kerjaan lagi, di hire sama kontraktor, terus aku minta gaji. Aku mau pindah tapi gajinya 3 kali lipat ya. Oke, setuju, berangkat. Oh, berangkat turun gitu-gitu. Jadi ngelamar kerja tuh aku cuma sekali di digital print itu. I Jadi see. apa? Makanya aku tuh kalau sama anak-anak sekarang gitu kan, banyak banget orang yang minta, Mas, mentorin atau Mas gimana sih cara jadi pengusaha? Aku pengen jadi pengusaha gitu kan. Terus aku tanya, yang pertama kali aku tanya adalah temen lu banyak nggak? Kalau temen lu nggak banyak, itu masalah. Terus yang Hmm. kedua, eh, lu orangnya mata duitan nggak? Kalau nggak mata duitan, itu masalah juga. Gitu. Nah, Hmm. stay hungry itu juga termasuk gimana caranya lu bisa Betul. gitu kan. Gitu. Terus yang ketiga, lu merasa hidup lu baik-baik aja atau enggak? Kalau misalnya lu merasa hidup lu baik-baik aja, ya itu juga masalah, aku bilang. Nah itu Betul. harus itu dulu harus dirapiin sampai di mana nanti kita baru bisa duduk, lu mau ngapain? Karena banyak Hmm. banget kan. Lang kayak belakangan ini kan aku masih highlight parfum kan kok. Wah itu banyak banget kok yang di DM. Lang mau, Kak mau. Dan sering kali Hmm. orang tuh DM aku bilang, Mas, Mas Gilang lagi ngerjain apa? Saya mau dong kerja sama. Kan aneh ya, Iya, maksudnya iya, iya. orang Indonesia tuh lebih baik ketipu tapi berjamaah Ini berjamaah dibanding betul. dibanding mereka take action sendiri.
gitu kan. Yes. Aku tuh belum tentu bener. Aku pikir lu kenapa Yes. lu sepercaya itu? Ya, tapi Makanya makanya banyak korban kan. Makanya banyak sekali korban kan. ya, 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 Mas ya, Gilang, iya kan? bener-bener. Memang kita tuh FOMO udah. Iya, Yang tajir-tajir FOMO-nya merebut trading, yang miskin-miskin apa korbannya slot udah selesai. Apa sih? yes. Iya, gila sekali. Yes, so true. Gila sekali. Ketika ketika Bro ngomong kayak gitu, ya benar. Cuma di breakdown dua aja. Slot, satu lagi di atasnya robot trading. Udah. Iya kan? Lu mau Iya, bilang lu mau bilang lu kaya duit lu miliaran, tapi ketipu juga sama robot trading kan? Lu gaji lu UMR, tapi ketipu juga sama slot. Udah sama aja. so, Tergantung iya. kita memilih kita FOMO yang level mana aja udah gitu. Makanya kalau eh, Mas apa Covelli kenal yang namanya Mas Hendy nggak? Hendy Setiono yang punya Baba Raffi Oh kebab. ya, 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 ya. Nah, belakangan kan Hmm. istrinya ya Hmm. itu another story lah. Tapi ini ini suatu cerita bahwa di teman-teman pebisnis kuliner gitu kan. hmm, Mas Hendy atau Baba Raffi yang kemarin menanti menanti juga itu punyanya Mas Hendy Mas. Colin Oh, itu punyanya Mas Hendy juga. Ngikan itu punyanya Mas Hendy juga. ya, Teman-teman di asosiasi itu banyak yang nggak sepaham sama dia. Katanya Mas Hendy ini cuma jual-jual franchise aja, habis itu selesai tinggal terus bikin lagi sesuatu yang baru. Habis itu saya ditinggal lagi sesuatu yang baru. Banyak banget yang cerita kayak gitu kan. ya. Aku tidak bersikap karena aku nganalisa. Aku kenal sama Mas Hendy. Aku kalau ke Surabaya itu sering. Hmm. Tapi belakangan aku jadi terketuk hati, bukan terketuk, apa maksudnya? Aku jadi eh, apa helikopter view gitu. Lalu kita bicara tentang bisnis gitu, pada akhirnya yang paling benar itu adalah di saat lu tahu lu mancing di kolam apa. Kalau lu mancing di kolam yang senangnya cacing, ya lu kasih cacing. Kalau Cing. lu senang mancing di kolam yang senangnya makan pelet, ya lu kasih pelet gitu. Nah, Mas Hendy doing right in the business, walaupun banyak yang bilang dia, ah bisnis tuh nggak gitu ya. Bisnis tuh nggak ada yang salah yang benar, karena dia tahu orang Indonesia apa FOMO, maka dia selalu bikin produk baru, lalu produk baru itu dicari lah KOL yang untuk Ya, ngebooster itu, untuk ngebus ya. terus gitu kan, langsung dianggarin 2 tahun sama dia, ya kan? Dia begitu buka, langsung buka 5 hotel percontohan, panggil artis yang lagi naik daun berapa, udah bilang ini punya lo semua, udah langsung open kemitraan, 350 juta satu outlet di luar sewa ruko dan segala macam. Pertanyaannya, Lang, tapi orang banyak Lang yang udah pernah ikut dia dan merasa tidak bagus servisnya. Aku tanya balik, tapi hari ini dia masih jualan. Kenapa? Karena selalu Hmm. ada orang FOMO, orang kaya FOMO baru. Gitu. Hmm. Hmm. Apakah Hmm. orang Hmm. yang pernah kerja sama dia eh, mau kerja sama lagi? Mungkin tidak, atau mungkin iya juga. Tapi selalu ada generasi yang dapat warisan baru, anak muda yang pengen kelihatan Ya, segala macam. Dan itu Mas ini melakukan dengan baik gitu. Dan hari ini dia kaya banget. iyalah, gila satu franchise ya 50 juta dia berapa ratus franchise. Iya, gitu ya. Menanti aja kemarin dia klaim 200 Iya, outlet gitu. Ya memang iya. habis itu dimatiin sama dia. Justru karena dia sangat mengenal market menurutku. Hmm. Nah, Iya, eh, aku jadi banyak belajar kan bahwa oh, berarti kan kalau bisnis tuh sebenarnya ya pertama kita harus tahu kita jualan di market apa, terus yang paling penting adalah kita harus tahu batasan toleransi kita nih. Kadang-kadang orang kan batasan toleransi bisa nggak ya? Bisa kali ya gas lah gitu kan. Nah iya, itu iya. itu kan beda-beda ya kayak. Nah itulah yang mungkin ya semua harus sepakat gitu kan. Iya, Tidak ada yang betul. bilang, gue kok nyari duitnya gitu sih. Tapi kok lu kaya sih gitu kan. Kan, Gimana? dan dia nggak melanggar aturan, iya kan? Ya Dia ada tetap bilang aturan. bahwa iya, karena ini franchise, ya tahu sendiri lah. Karena kan franchise kita nggak bisa. Kadang kita harus proaktif, ya kan? Harus Hmm. lihat manajemennya. Kalau manajemennya begitu, kita ekspektasinya juga harus tahu. Ekspektasi kita itu terhadap manajemen apa, Ya ya gitu. kan? Cuman orang Indonesia ya kayak gitu, kayak kayak
Bro Gilang bilang bahwa ya FOMO kadang kan kirain beli franchise ya udahlah, udah autopilot. Mana ada cerita franchise autopilot, mana ada bisnis cerita autopilot, iya kan? Orang gini, yang lucunya kita orang ini susah membedakan antara ditipu dan dipinterin. Hmm. Nah, kasusnya franchise-franchise itu adalah orang minterin. Kenapa minterin? Karena terjadi akad. Kalau terjadi akad, berarti kan dua belah pihak paham. Hmm. Nah, begitu berjalan, nggak taunya nggak tahu nggak seindah yang dibayangkan. Balik lagi kan lu sudah sign, udah tanda Betul. tangan. Udah, iya. Dan lu nggak bisa bilang bahwa itu penipuan karena barangnya ada gitu. Nah, Yes. tinggal orangnya nih merasa tertipu atau merasa bahwa oh iya gue harus belajar lah kemarin kan anggaplah biaya les dan segala macam gitu. Yes. Makanya kemarin itu yang menanti itu kenapa kok bisa sampai naik, menanti itu kan memang penjualannya nggak sebagus yang diceritakan kan, tapi kenapa kok pada akhirnya bisa naik itu kan kalau kurunut ya itu dari investor retail, jadi dia masuk ke apa namanya B-share, pernah dengar nggak kok? P-share ya, iya, 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 Share iya, tuh iya, apa, little IISG lah. iya, iya, iya. Jadi di mana orang Yang beli-beli saham UMKM di situ. betul, betul. Nah, Dia dia kayak kayak beli saham yang enggak saham-saham retail, perusahaan-perusahaan retail ya kan? dia perusahaan UMKM Iya, iya. IISG lah. Nah, menanti masuk di situ. Masuk di Hmm, situ, ya orang bisa investasi mulai dari 1 juta. Nah, biasanya memang ya mungkin kita tahu lah. Biasanya yang ribet itu memang investor yang kecil sebenarnya. Kalau investor yang gede itu biasanya lebih cenderung paham harus harus ngapain gitu. Tapi investor yang betul, betul. 100 ribu, 500 ribu, Iya, jempolnya nggak bisa ditahan kan. iya. Apalagi Bayangin mau kita, dicairin atau harganya turun, iya, ya kan? iya, bayangin kita open laporan keuangan sama orang yang invest 1 juta kan capek banget gitu. Iya, betul, Nggak betul. kesanggup. Iya, itu ya betul sih. Ketika kita udah masuk ke pasar itu ya kita maksudnya secara secara manajemennya juga udah harus ngerti bahwa mereka akan hadepin masalah itu. Ya, ya Iya kan? namanya go public kan. Ketemunya sama Iya. public udah. Public lu kayak netizen Indonesia ya udah lu mamam lah. Gue penasaran, Bro Gilang, apakah orang tuanya wirausaha atau bukan? Bukan. Orang tuaku Bukan itu ya? kan wirausaha, tapi tanpa sadar mereka ngajarin survival mode. Ya mungkin karena aku dulunya miskin kali ya. Jadi survival mode itu yang ternyata kepake untuk bisa Hmm. eh, bisa apa ngelakuin semua sendiri. Itu sih menurutku awalnya. Kalau Gue Iya, gue salut sekali sih bro. Gue salut sekali bro. Maksudnya untuk bisa keluar dari mindset itu ya kan. Kan seringkali tuh orang merasa, udahlah gue memang terakhir dari keluarga begini ya udahlah menerima menerima apa adanya, ya ya kan. Banyak sekali yang begitu, tapi sangat jarang itu kayak makanya gue selalu penasaran sama tamu-tamu podcast ya gue. Gue selalu nanya nih, bro backgroundnya apa, orang tuanya apa? Karena gue pengen lihat apakah ada case di mana kayak bro Gilang dari benar-benar hidup eh, dengan keterbatasan, tapi ya bisa keluar dari the next level, naik berkali-kali lipat dari dimana bro itu dilahirkan. Maksudnya itu gue salut sekali sih, gue salut sekali. kalau aku tuh sering 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 ini kan juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku kan. Lang, bapak ibu gua nggak cukup bagus nih finansialnya, gua harus ngapain? Dan banyak banget yang bertanya orang gue harus ngapain, gue harus ngapain. Hmm. Aku tuh selalu menganalogikan gini. Kita tuh sering ya ngelihat orang tuanya cuma pedagang, orang tuanya cuma petani, nelayan. Lalu anaknya, salah satu anaknya, nggak mungkin semua. Gitu. Karena biasanya kalau pohon berbuah nggak mungkin matang semua, ada aja yang busuk kan. Hmm.
Ada satu anaknya yang break the wall gitu. Terus jadi S2, jadi pengusaha, jadi apa, naikin derajat orang tua. Itu selalu ada cerita kayak gitu kan. Iya. Aku bilang sama teman-teman bahwa itu cerita yang menginspirasi, bagus, tapi itu biasa aja menurut gua. Lah, kenapa bisa gitu? Justru kalau lu pengen tahu keberhasilan yang sesungguhnya adalah di saat si orang tuanya ini kaya, lalu anaknya tuh jauh lebih kaya. Aku tuh jauh kok lebih respect sama orang tua kaya dan anaknya jauh lebih kaya. Gampang kalau mau ngelihat keluarga itu pada akhirnya nyari duitnya bener atau enggak. Lihat aja kalau ada komplek rumah gede, lalu rumahnya jarang direnovasi, tetangga-tetangga direnovasi, berarti anaknya nggak berhasil lebih baik dari orang tuanya. Tapi kalau rumah gedenya terenovasi terus, berarti anaknya bisa nge-gain dengan baik gitu. Nah, kalau aku bilang ada orang tuanya miskin, orang apa anaknya bisa kaya, menurutku itu Allah baik aja udah, Tuhan baik. Memang semua doa-doa orang tua akhirnya terjawab dari anaknya. Apakah semuanya sukses? Tentu enggak. Tapi apakah semuanya gagal? Tentu enggak. Gitu. Begitu juga dengan orang tua yang pintar lalu anaknya lebih sukses. Apakah semuanya sukses? Tentu enggak. Tapi kalau aku ditanya, aku lebih senang dengar cerita di mana orang tuanya sukses, orang anaknya jauh lebih sukses. Wah, itu benar-benar kelihatan bahwa selain orang tuanya pinter, orang tuanya juga take care sama anaknya. Karena banyak banget apa sih buku Poor Dad apa Rich Dad and Poor Dad itu. Udah. Ya, 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 ya. Ini pertanyaannya Covelli juga tadi. Soalnya banyak banget orang tua itu semuanya baik, tapi tidak semua orang tua pinter, ya kan? Hmm. Orang tua secara secara sadar dan secara kebawa mental bahwa kalau misalkan orang tuanya tidak punya jabatan tertentu, tidak menjadi apa sesuatu hal lah di hidupnya, maka mereka akan mentreatment anaknya seperti hal yang sama. Udahlah nak, ini memang jalanmu seperti ini. Udah syukuri aja. Udah, kamu masih bisa makan aja bagus. Kayak gitu-gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi ada orang tua yang mungkin tidak bisa. Kamu usaha apa kayak usaha apa? Enggak kayak gitu. Tapi dia ngetreatmentnya lain. Misalkan anaknya harus lebih berani daripada dia. Anaknya harus bisa lebih dikasih kepercayaan yang banyak supaya bisa memutuskan sesuatu. Terus anaknya dipaksa untuk lebih vokal. Dan ternyata Hmm. menurutku itu yang kualami. Orang tua aku tuh nggak bisnis, tapi pas aku runut dulu, kan karena aku juga punya anak nih kok, anakku baru 5 tahun kan, aku pengen Hmm. nyari tahu dulu apa sih hal yang membuat aku bisa sampai titik ini dan kenapa kok setiap Iya. orang beda-beda gitu. Dan salah satu halnya ternyata itu karena orang tuaku ngasih survival mode kalau aku bilang Mode, survival yes. itu di mana eh, lu nggak gue kasih jajan tapi lu gue kasih permen kalau lu jual lu dapat duit misalkan contoh kayak gitu lah simbol-simbol gitu kan atau lu ngejual bekal lu misalkan gitu kan Iya. kayak gitu-gitu dan ternyata dan ternyata eh, itu salah satu hal yang bisa 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 membuat orang berbeda makanya sekarang anakku tuh dari kecil sampai umur sekarang yang paling gede 5 tahun itu hampir setiap hari tuh tak bawa ke dapur aku nggak ada, pasti aku minta main di dapur biar dia kenal sama semua karyawan dan yang mana karyawannya banyak kan ibu-ibu kan. Yang penting ini anak pintar ngomong aja dulu, nggak takut komunikasi sama Yes. orang, itu menurutku sudah cukup bagus gitu. Iya. Karena eh, Iya. menjadi bola salju kan di saat orang tuanya miskin terus begitu sukses nanti begitu punya anak, aku nggak mau anakku ngerasain hal yang sama kayak aku. Akhirnya apa? Semuanya di full protect sama mereka. Yes. Itu paling gawat. Nah, begitu full protect, sampai masuk apa sampai sekolah di luar negeri, begitu pulang suruh nerusin perusahaan maunya jadi YouTuber. Aduh, capek banget. Ya. Yes. Yes. Itu kayak cycle yang tiap hari kita lihat sih. Iya kan? Ya, ya, Itu ya. iya kita ketemu tiap hari sih kasus-kasus kayak itu. Gua pribadi itu sering sekali lihat kayak begitu karena terlalu dimanja, diprotek sih, terlalu diprotek sih. Kayaknya mungkin mereka Iya. orang tuanya nggak menyangka bahwa itu dimanja gitu. Yes. Yes. Dan itu fatal sekali sih, itu fatal sekali. Nah, itu aku termasuk yang merhatiin gitu-gitu gitu. Jadi
Tanpa Hmm, sadar aku memperhatiin perilaku orang kan. Nah dari situ aku jadi bisa tahu kapan dia butuh apa, aku bisa supply apa, yaitu begitu kita monetize ya. Tapi kan yes, kayak misalkan deh, kita kan baru sekali nih ngobrol langsung, tapi kok iya, kayaknya kayak kenal lama gitu sama Koveli. Koveli juga kayaknya enjoy ngobrol sama aku. Ini kan bukan soal tentang kesamaan bidang kita, tapi kan soal jam terbang dan sering ketemu orang pastinya kan. betul, betul, Dan betul. akar dari transaksi itu kan adalah persamaan persepsi di komunikasinya dulu gitu. Iya, Karena ini yang jarang sekali orang bahas. hmm, Communication skill itu saya kayak pribadi gue nyari karyawan gue, bukan nyari yang pintar, tapi nyari mereka yang bisa mengkomunikasikan idenya mereka itu dengan simple dan jelas. Itu jarang sekali ketemu, jarang sekali. Ya kan, ini yang sekolah sekolah menurut gua gagal ya, hmm, gagal total di membangun anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi ke orang banyak secara jelas dan confident. yes. Kok sekarang nih kita kita coba breakdown ya yang 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 profesi yang kaya, yang kayaknya terlihat gitu di Indonesia tuh apa sih? Dokter, ya kan? Kenapa dia kenapa dia bisa kaya? Ya karena dia dipercaya orang, orang konsultasi, konsultasi kan berarti kan komunikasi ya. Begitu orang konsultasi, trust, akhirnya dia rekomendasiin. Dokter kan nggak menyembuhkan, tapi merekomendasikan kan. Oh, Nah, dari situ ada value-nya. Yang kedua apa? Pengacara. Pengacara, job desk utamanya apa? Komunikasi kan. Gimana caranya ngelobi supaya tuntutannya sesuai dengan dan segala macam. ya, Yang ketiga, apa sih kok? Yang ketiga kan broker. ya kan. Coba perhatiin deh, banyak banget teman-teman kita yang mendekat ke orang yang punya jabatan, gitu kan, supaya dapat apa? Supaya dapat proyek, ya kan? Ya, Coba kalau ditarik garis lurus bahwa berarti orang kita itu lebih percaya yang dekat, bukan yang kompeten. Makanya kedekatan itu penting, makanya berkomunikasi itu penting kes supaya itu penting. iya Deket, deket. Kita tuh akan lebih senang minta tolong sama orang yang deket. yes, Padahal dia belum kompeten, belum tentu. yes, Kita minta tolongnya, bro, tolong cariin lah bro yang bisa ngerjain ini bro. Gitu aja. yes. Belum tentu dia kompeten, tapi kita percaya dia. Ya, makanya makanya orang tuh selalu deket ke sarang semut, ke sarang duit gitu kan, supaya nunggu diminta tolongin. Dan mereka rela Gila. entertain untuk itu. Iya, cheese, gila. Makanya Eh, kalau dilihat sekarang kenapa kok daya beli turun? Ya karena proyek tuh banyak yang bisa stop gitu. iya, Coba Covelli juga kan pasti apa betul. punya banyak teman-teman yang main di situ. Yes, Salah yes, satu roda yes. ekonomi itu kan dimulai dari proyek-proyek pemerintah, pemerintah kan. Betul, betul, Swasta itu betul. makan dari mana kalau nggak dari proyek pemerintah? Yes, Begitu itu semua lagi di hold atau fokusnya lagi nggak ke situ, ya sudah. yes. Daya beli turun. Bulan puasa kemarin begitu Ya, begitu Jokowi declare BUMN nggak boleh bukber, wah nangis kan semua ya. hotel Semua hotel-hotel kena semua, gila. nangis. Iya, iya. Nah, eh yang kayak gitu-gitu kok. Nah, Aku tuh iya, eh, memperhatikannya kayak gitu. iya, iya, iya. Oke, bro, gila. Udah hampir sejam. eh kita udah mau tutup. Jadi gue nggak mau take up too much time of my guest ya. Karena 1 jam itu it's thank you so much appreciate it. Nah, sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan nggak, bro, untuk para pendengar? Oh, pesan-pesan untuk para pendengar. Sebenarnya siapapun yang dengar podcast ini, harapannya didengar sampai selesai ya, gitu kan. Kalau memang mau menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu, entah itu besar atau kecil, gitu kan. Yang paling pertama harus dilakuin adalah kenalin dulu siapa lawan bicaranya, atau karena lawan bicara itu bisa berarti banyak hal, bisa berarti itu klien, berarti itu customer, berarti itu orang tua, berarti itu teman dan segala macam gitu.
Dengan kita mengerti mereka, maka mereka akan menyampaikan kebutuhan mereka. Nah, dari situlah bisnis dimulai. Gitu. Jadi bukan soal menawarkan barang baru atau barang yang aneh atau barang yang terlihat mahal, bukan. Tapi based on demand itu sangat penting. Jadi dengerin dengerin orang itu sangat penting. Walaupun kelihatannya kita mungkin aja terlihat kok lu nggak ngomong-ngomong sih dari tadi? Justru dengan orang dengerin orang, maka dia sedang nyari tahu orang itu sudah sampai level mana, kebutuhannya apa, kita bisa masuk ke kebutuhan diri yang mana. Jadi kita nggak usah bicara gue bisnis apa ya atau 2023 trennya apa. Hmm, Bentar dulu deh. Lu bisa nyium duit dulu nggak? Itu. Lu tahu nggak? yes, Lu lapar nggak? Belakangan aku yes, lagi nonton apa? Habis nonton film Hunger kan di Netflix kan. Wah itu keren banget sih. Dia bilang kenapa kok orang sukses? Karena mereka selalu lapar. Kalau lu nggak, kalau hari ini lu tidak lapar, kalau lu hari ini merasa hidup lu baik-baik aja, ya udah, lu di situ aja. yes, Dan nggak apa-apa di situ aja. Tapi kalau lu ngeluh, ya berarti lu harus lapar. ya. Gitu kok. Hai, keren sih. Ini keren sih. Podcast ini banyak banyak golden nuggetsnya nih. Banyak sekali golden nuggetsnya. Alah. Amazing, amazing. Aku Thank you aja so malah much ya, bro. Gila. Ya, sama-sama. kenapa? Aku aja nggak tahu loh, Kovel ini ngapain loh. Aku lihat kok mainnya factory apa manufacturing terus limbah Iya, dan jadi segala macam jadi itu apa sih? gue sebenarnya masuk ke Limba ini 3-4 tahun yang lalu, tapi sebelumnya itu gue justru bantu bisnis keluarga yang bermain di bidang mesin. Jadi Oh, dulu cuma jualan. oke. Akhirnya eh, 4 tahun yang lalu itu gue dapat kesempatan untuk dari dulu jualan mulai masangin. Ada Oh, oke. opportunity tuh untuk Fabrikatornya belajar oke. masang. Akhirnya sampai sekarang lah ketagihan masang-masang Oh, begitu. mesin apa? Jadi mesin-mesin untuk kelapa sawit, pabrik semen dulu, pokoknya mesin-mesin yang elektromotor lah. Jadi semua yang bergerak di pabrik. Tapi dulu cuma jualan. Oke. Nah, gue dapet kesempatan itu untuk belajar masang. Itu sekitar 4 tahun yang lalu lah. Masang, dan akhirnya mulailah ketagihan. Di situ udah mulai ngerti kan, udah ada ilmunya ya jalan terus lah. Sama lah bro, lihat ada kesempatan apa, kita gas aja. Oh, keren lah. Ini berarti ya Iya, apa bapak ibunya kaya, anaknya lebih kaya ini kalau ini. amin. Gue aminin aja. Gue aminin dulu. Amin terus pokoknya. Siapa tahu kan bisa masang di tempat Haji Isam kan? Amin. Ya. Oh, itu rajanya itu. Kalau di Kalser rajanya beliau. Wah, asal Iya, sakti, sakti iya, dia. iya. Sakti, sakti, sakti. Anyway, thank you ya bro ya. Sama-sama Appreciate it. kok. Gue bener-bener appreciate sekali waktunya. Aku Thank you so senang much. banget.